Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galaska Putra dari kelas 11 MIA 5. Saya akan mempresentasikan materi saya. Yang pertama, karakteristik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah sebenarnya tidak banyak berbeda dengan dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Umayyah lebih bersifat Arab sentris, sedangkan kekuasaan dinasti Abbasiyah mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas, tidak terbatas pada kalangan orang Arab saja, tetapi juga mengikut sertakan Muslim non-Arab lainnya, terutama orang Persia dan Turki. Ini tidak berarti bahwa solidaritas pengelompokan masyarakat atas dasar suku dan ras menjadi terhapus. Apapun ciri istimewa masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah dinyatakan sebagai daulah era baru. Yang dimaksud dengan daulah era baru adalah pada saat Abul Abbas As-Saffah menjabat sebagai khalifah. Ia tidak percaya kepada orang Kufah. Kemudian ia menggunakan Hammam Ain sebagai ibu kota Abbasiyah. Tidak lama kemudian pindah ke Hira dan selanjutnya pindah lagi ke Hashimiyah. Setelah Abul Abbas wafat, adiknya Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota baru di Baghdad. Sejak itulah Baghdad menjadi ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, peranan dan pengaruh Arab melalui Damaskus sebagai pusat pemerintahan Islam berangsur-angsur berkurang dan beralih ke Baghdad. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nasir akan melanjutkan materi kedua, yaitu dengan berdirinya dinasti Abbasiyah secara perlahan-lahan, pengaruh kekuasaan Arab menurun, yang dikuasai dan dipengaruhi Mawali serta diskriminasi Arab atas Mawali lambat laun menghilang. Dengan demikian, orang-orang Persia dan Khurasan yang ikut berperan untuk menumbangkan dinasti Umayyah mulai menduduki jabatan tinggi dan penting dalam pemerintahan. Demikian juga corak pemerintahannya diambil dari sistem pemerintahan Persia. Saya akan menyerahkan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Herman dari kelas 11 MIA 5. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. Pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab, sedangkan pada zaman dinasti Umayyah adalah pemerintahan Arab murni yang sangat peka terhadap suku Arab atau Quraisy. Pada periode dinasti Abbasiyah, di samping orang Arab atau Quraisy, orang Khurasan dan dari daerah-daerah lain, elite tentara cukup menonjol dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Para khalifah beranggapan bahwa sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai hak sakral, sehingga hubungan ini membawa mereka untuk memerintah dan memengaruhi dunia Islam. Mereka pun mendudukkan Islam kembali pada posisi yang benar. Itulah materi saya. Selanjutnya saya akan memberikan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reginal Hasani nomor 10 akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Yang keempat, pada saat kekhalifahan dinasti Umayyah, ada sejumlah alasan mengapa banyak kalangan masyarakat melakukan oposisi dan berupaya untuk menggantikan dengan kekuasaan yang baru. Terutama sejak Perang Saudara Silih berganti melanda umat Islam. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, dan umat Islam mendambakan kehidupan yang lebih islami.
Gerakan ulama ini berusaha untuk menghindari persaingan politik, sekaligus menyerukan kepada para penguasa agar ditegakkan tatanan kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya saya akan menyerahkan materi kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Ngade Sibolo, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya. Gerakan yang dimotori para ulama ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, gerakan anti Umayyah yang digerakkan oleh eksponen Abbasiyah memperoleh dukungan secara keagamaan dari para ulama. Gerakan ini mengampanyekan untuk meruntuhkan dinasti Umayyah karena dinilai telah keluar dari ajaran Islam dan merencanakan akan mewujudkan pemerintahan yang lebih Islami. Selanjutnya, penguasa dinasti Abbasiyah sejak berkuasa telah mengangkat para ulama yang terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada para kadi atau hakim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Aziza. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, yakni ditinjau dari kekuasaan khalifah yang bersifat absolut. Sebenarnya pemerintah dinasti Abbasiyah tidak terlalu jauh berbeda dengan dinasti Umayyah, sebab sejak awal Abbasiyah tidak terlalu jauh berbeda dengan berbagai persaingan politik dan cenderung untuk menyingkirkan pesaingnya demi mulusnya menaiki ke tahta kekhalifaan. Hal itu juga diikuti dengan usaha mengonsentrasikan kekuasaan pemerintahan di tangan sang khalifah. Para hakim akan melaksanakan fungsi yudikatif dan bebas dari intervensi penguasa. Selanjutnya, untuk menegakkan sebuah kekuasaan yang lebih besar, dinasti Abbasiyah tampak melanjutkan tradisi pemerintahan Sasaniyah Persia yang menganggap bahwa raja sebagai pemegang kekuasaan absolut yang mendapat mandat Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan Abbasiyah lebih terkonsentrasi di tangan khalifah. Sekian, saya akan memberikan ke pemateri selanjutnya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulatia Rusli, nomor 15, saya pemateri ke-6. Sejak Abdul Abbas berkuasa, ia menganggap bahwa kekuasaan berasal dari Allah dan menjadi penuntun yang sebenarnya bagi kaum muslimin. Para khalifah memegang amanat kekuasaan untuk menjadi penyelamat umat. Gelar Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid mengindikasikan bahwa mereka mengklaim diri mendapat tuntunan dari Allah di jalan yang lurus untuk membawa pencerahan dan mengembalikan umat Islam ke jalan yang lurus. Khalifah merupakan jabatan prestisius, baik di bidang politik maupun keagamaan. Hal yang sangat berbeda dengan periode Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah adalah pelayan rakyat dan dipilih oleh rakyat. Pada era dinasti Umayyah, meskipun telah monarki, para khalifah masih membutuhkan pengakuan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Isra Ilmiah Syam, pemateri terakhir, akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Corak pemerintahan mengalami perubahan drastis sejak Abu Ja'far Al-Mansur yang menyandang Khalifatullah, Khalifah Allah daripada wakil Allah. Mereka juga tidak bergantung pada baiat dan pengakuan rakyat sebagai legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, sejak masa kepemimpinan Al-Mansur ini, seorang khalifah merupakan jabatan yang sakral. Dengan jabatan sakral itu, sejak Al-Mansur, para khalifah Abbasiyah tidak membutuhkan pengakuan rakyat dan rakyat yang membutuhkan khalifah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.